Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edgar Himawan Adi Pratama, Prodi Sistem Informasi, Angkatan 2020, kelompok 6. Nah, di sini saya akan menceritakan kembali atau telling story yang bertema tentang keterampilan komunikasi. Apa sih itu keterampilan komunikasi? Yang saya pahami, keterampilan berkomunikasi adalah keahlian dalam melakukan komunikasi secara efektif, menarik, atau yang berdampak. Sebagai manusia yang notabene adalah makhluk sosial, jadi yang namanya kemampuan komunikasi itulah sangatlah penting. Dan keterampilan berkomunikasi bisa berpengaruh pada bisnis, karir, membangun koneksi, persahabatan, dan bisa memperkuat ikatan keluarga. Apa sih yang kita dapat jika kita jago dalam berkomunikasi? Nah, yang pertama itu bisa membangun hubungan yang lebih baik dengan kita. Terampil dengan berkomunikasi, kita dapat memberikan feedback yang baik buat orang lain, sehingga koneksi kita dengan teman, atasan, ataupun keluarga kita jadi lebih baik dan lebih erat. Dan keterbukaan dan kepercayaan dalam berkomunikasi, kita dapat memberikan impact yang sangat besar. Nah, teman-teman, kita jadi lebih percaya dan lebih terbuka, di mana kita jadi dihormati, lebih dipercayakan dalam diajak bekerja sama. Membuat orang tertarik kita dalam berdasarkan ilmu psikologis, orang yang memiliki keterampilan berkomunikasi yang lebih baik dan lebih mudah untuk disukai orang lain. Atau alasannya sangat sederhana. Sebab komunikasi yang baik sangat berlebih-lebihan juga akan mengembangkan diri kita sendiri. Kualitas seperti inilah yang membuat orang lain merasa tertarik dengan orang yang memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Dan masih banyak lagi impact yang dapat kita berikan untuk masyarakat luas. Nah, apa itu? Oke, kita berbicara soal keterampilan. Atau gimana sih ya? Cara mengembanginnya. Ada dua cara mengembangkannya itu. Active listening dan effective speaker. Apa itu active listening? Nah, active listening proses mendengarkan secara saksama, merefleksi ulang apa yang dikatakan, serta menahan penilaian dan penasihat pada lawan bicara. Simpelnya, ya kita jadi pendengar yang baik di mana ada teman curhat, terus kita perhatiin, kita dengerin apa yang dia bicarakan. Memang kedengarannya simpel tapi tidak semudah itu. Mendengar dengan intensitas empati, penerimaan, dan kesetiaan untuk bertanggung jawab. Mungkin kebanyakan orang jarang gitu melakukan hal tersebut. Karena beneran deh, serius susah emang. Kadang itu kita dengar itu bisa terpecah gitu fokus kita. Lalu lalu apa sih tahapan active listening baik itu? Yang pertama, dengarkan, pahami, ingat-ingat, tafsirkan, evaluasi, respon. Ada beberapa faktor mempengaruhi juga sih dalam merelasikan active listening ini, yaitu dari kesehatan. Nah, kesehatan sangatlah penting. Ya kali kalian bicara pas lagi corona ya, nggak lucu juga sih sebenarnya. Nah, suara juga termasuk karena ini faktor yang benar-benar impact dalam realisa active listening. Biasanya jadi lawan bicara yang ngomong yang kecicilan itu atau kebisingan jadi faktor sekitarnya. Kondisi ruangan. Mungkin suara lawan bicara bisa kecil atau besar, itu mempengaruhi kondisinya. Mungkin yang lain itu kalau mau saling bicara itu di ruangan atau tempat senyap, misalnya enggak, berkonsentrasi aja terhadap lawan bicaramu. Fokus dalam pembicaraan, bukan sekitar. Jika kita asah terus pasti bisa kok. Lalu kita juga harus siapkan kecepatan berpikir biar kalian mudah nangkep apa yang dibicarakan. Siapkan wawasan, hal ini bisa mempengaruhi semua faktor minus yang ada di diri Anda. Dengan meluaskan wawasan, kalian bakal mudah mencerna dan mengolah pembicaraan dengan tepat. Teruslah melatih, karena kalau tidak dilatih ya bakal sulit. Temukan niatnya juga. Lalu yang kedua ini tadi effective speaker.
Berbicara adalah paling penting dalam berkomunikasi. Efektivitas berbicara merupakan kemampuan menyampaikan pikiran sehingga menghasilkan dampak atau hasil yang diinginkan. Banyak nih orang-orang yang masih kurang dalam efektivitas berbicara, di mana masih banyak yang kurang pede, percaya diri. Lalu apa sih percaya diri itu? Percaya diri adalah hal yang sangat penting dalam aspek ini. Sudah menemukan kepedean kalian kalau udah berbicara juga tidak asal-asalan. Makanya itu kita butuh effective speaker di mana kita bisa berbicara dengan baik, lancar, dan berisi. Ada beberapa struktur dari effective speaking, yaitu kronologis, berbicara secara kronologis dalam memperjelas dalam kalian berbicara. Lalu persuasif, argumentatif. Nah, itu aja. Hal-hal yang penting yang ditambahkan effective speaker, yaitu tujuan berbicara. Tentukan apa yang kalian tujuannya itu untuk berbicara. Kalau bicara tanpa ada tujuan, bagaimana ada majunya gitu. Lalu ada topik yang kalian bicarakan sangatlah penting. Angkat topik yang menarik, jangan topik garing biar banyak yang bisa menikmati. Lalu pendengar. Ya kalau ini nggak susah. Kalian berbicara gak ada pendengar ya mau ngapain walaupun video ini kalian tidak ada pendengarnya. Lalu ada penghubung. Kita membutuhkan alat sebagai penghubung kita dengan orang lain. Lalu bahasa tubuh, cara berpengenaan ekspresi pesan yang akan disampaikan. Lalu ada mimik wajah. Mimik muka dapat menunjang dalam keefektifan bercerita karena dapat berfungsi membentuk, menjelas, menghidup bercerita. Lalu juga suara. Suara ini penting. Suara kalian harus lantang dan jelas. Perhatikanlah intonasi kalian. Latihlah vokal. Mungkin saat situasi kalian sedang menjadi pembicara dalam seminar, latihlah bibir kalian, lakukan pemanasan. Kalau tidak ada waktu untuk itu, bercaralah perlahan, jangan terlalu cepat. Yang terakhir ini batas waktu. Mungkin ini menjadi kendala untuk berbicara. Ketika kalian mungkin nggak bisa berbicara dengan cepat, kalian bisa lebih mengakali dalam pembahasan kalian. Jangan terlalu panjang. Bahkan buat pembahasan kalian jangan terlalu panjang. Bahkan buat saja jadi berbobot gitu. Ya kali kalian ngomong panjang lebar gak berisi. Oke, saya rasa cukup untuk apa yang saya tangkap dan saya ceritakan hari ini. Mohon maaf kepada kekurangannya atau perkataan yang tidak menyenangkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.